Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan pada saat ini kita bisa bertemu lagi di dalam acara renungan harian gereja kita. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, marilah kita tunduk kepala, kita berdoa, minta pertolongan Tuhan, mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih Tuhan telah memimpin kami sehari lewat sehari, semalam lewat semalam, sehingga pada saat ini kami boleh kembali datang ke hadirat Tuhan, boleh bertemu di dalam renungan harian gereja kami. Kami mohon pada saat ini Roh Kudus memimpin kami, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Baik hamba-Mu maupun saudara-saudara kami yang mendengarkannya, supaya kami boleh mendapat manfaat dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar firman Tuhan bagaikan benih yang baik jatuh di tanah yang subur, boleh bertumbuh, berbunga dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita sudah hampir 2 bulan tidak lagi beribadah di dalam gereja karena pandemi virus corona ini. Tetapi saudara sekalian, melalui ibadah kita online setiap hari Minggu atau live streaming, kita boleh ikut kebaktian di rumah kita masing-masing. Demikian juga melalui renungan kita setiap hari, kita boleh mendapat firman Tuhan untuk membimbing kita, menuntun kita. Kita berdoa supaya melalui ibadah ini kita tetap teguh mengikut Tuhan. Saudara sekalian, seharusnya kita setiap anak Tuhan, setiap hari kita harus selalu bersekutu dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Nah, saudara sekalian, pada hari ini saya mengajak kita merenungkan satu tema, yaitu setiap hari bertemu dengan Allah kita. Nah, saudara sekalian, kalau saya tanya kepada saudara, apakah hari ini saudara sudah bertemu dengan Allah? Tentu mungkin ada saudara kita yang menjawab sudah bertemu dengan Tuhan. Tetapi mungkin ada juga yang mengatakan belum bertemu dengan Tuhan. Nah, saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan bertemu dengan Tuhan? Apakah bertemu dengan Tuhan harus seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes ketika dia dibawa oleh Tuhan naik ke gunung, lalu di depan mereka Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya kepada mereka? Atau kita seperti Rasul Paulus ketika dia masih belum bertobat, di perjalanan menuju ke kota Damsyik, dia mau menangkap orang Kristen, di tengah jalan itu Tuhan bertemu dengan dia, Tuhan bercahaya kepada dia sehingga matanya menjadi buta. Nah, saudara sekalian, apakah bertemu dengan Tuhan adalah dengan cara yang demikian? Saudara sekalian, seharusnya bukan demikian maksudkan. Pada hari ini saya mengajak kita supaya kita setiap hari boleh bertemu dengan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa kita perlu berjumpa atau bertemu dengan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari? Tentu banyak alasannya. Namun di sini saya hanya menyebut ada 3 alasannya. Yang pertama, itu memang adalah tujuan Allah mencipta kita manusia. Ketika Allah mencipta manusia, yaitu Adam dan Hawa, menempatkan mereka di Taman Eden, saudara sekalian, Tuhan datang bertemu dengan mereka.
sehingga mereka dapat bertemu dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Karena inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dia ingin berkomunikasi dengan manusia ciptaannya. Namun sayang sekali, setelah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa memisahkan mereka dengan Allah. Bahkan Allah mengusir mereka keluar dari Taman Eden, sehingga hubungan mereka dengan Allah menjadi rusak. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus sudah datang ke dunia menjadi manusia. Dia telah mati untuk kita di kayu salib, menebus dosa kita. Telah membeli kita dengan darahnya yang mahal, sehingga kita boleh mendapat pengampunan dosa. Dan kita kembali menjadi anak-anak Tuhan. Dan kita boleh mempunyai hubungan kembali dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kita yang sudah beriman kepada Yesus Kristus, kita boleh setiap waktu datang kepada hadirat Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16 berkata demikian, saya bacakan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk dapat pertolongan kita daripada waktunya. Saudara sekalian, ayat-ayat diberitahukan kepada kita bahwa Yesus adalah imam besar kita. Melalui Yesus, kita boleh setiap saat datang kembali bertemu dengan Tuhan. Walaupun kita adalah orang yang berdosa, karena dosa kita sudah ditebus, sehingga kita boleh datang kepada Tuhan. Jadi inilah yang dikehendaki Tuhan, ingin bersekutu dengan kita manusia. Alasan yang kedua, mengapa kita setiap hari bertemu, berjumpa dengan Tuhan. Karena kita ini adalah sahabat-sahabat Allah kita. Memang betul tadi saya katakan, Tuhan Yesus sudah membeli kita sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan. Kita juga menyebut diri kita adalah hamba-hamba Tuhan. Tetapi Tuhan juga ingin menjadi sahabat kita. Sebelum Tuhan Yesus ditangkap, dia berkata kepada murid-muridnya di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 14 dan 15 berkata demikian. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi saudara sekalian, di sini Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak menyebut kamu lagi sebagai hamba, tapi aku menyebut kamu adalah sahabatku. Kenapa? Dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa yang dia dengar dari Allah Bapa, dia beritahukan kepada kita. Dia ingin mencurahkan isi hatinya kepada kita. Dengan kata lain, dia ingin berkomunikasi dengan kita. Oleh sebab itu, saudara sekalian, adalah satu kerinduan Tuhan mau berkomunikasi dengan kita. Oleh sebab itu, saudara sekalian, mari kita setiap hari datang ke hadirat Tuhan, bercakap-cakap dengan Dia, bersekutu dengan Dia. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah kita mempunyai hidup
Allah di dalam diri kita. Sejak Adam dan Hawa berbuat dosa, maka rohani kita manusia sudah mati. Hubungan kita dengan Allah telah rusak. Bahkan kita menjadi musuhnya Allah. Tetapi melalui Tuhan Yesus kita lahir baru. Dan Allah tinggal di dalam diri kita, memberi kita hidup yang baru kepada kita. Di dalam Alkitab ada beberapa ayat menjelaskan ini. Yang pertama adalah di dalam Kolose pasal 2 ayat 13 berkata demikian. Walaupun dahulu kamu mati dalam pelanggaran-pelanggaranmu dan dalam kedaginganmu yang tidak bersunat, Allah membuatmu hidup bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi di dalam ayat ini mengatakan bahwa di dalam Yesus kita mempunyai hidup baru di dalam Yesus Kristus. Dan Allah mengutus Roh Kudus tinggal di dalam hati kita masing-masing. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Paulus berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Saudara sekalian, ini apa artinya? Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Kita bersyukur pada hari Pentakosta. Yesus dalam Allah Bapa dan Yesus telah mengutus Roh Kudus datang ke dalam dunia sampai saat ini. Dan Roh Kudus sekarang boleh tinggal di dalam hati kita orang-orang yang percaya. Di dalam Yohanes pasal 15 Tuhan Yesus berkata bahwa Dia adalah pokok anggur dan kita orang yang percaya kepada Dia adalah ranting-rantingnya. Saya bacakan ayat ini dalam Yohanes pasal 15 ayat 5. Yohanes pasal 15 ayat 5 berberitahukan kepada kita bahwa kita ini adalah ranting-ranting daripada pokok anggur. Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Itu berarti apa, saudara sekalian? Kita mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan dengan Allah kita, Tuhan kita Yesus. Ranting tidak bisa putus hubungannya dengan pokok anggur. Dibikin juga, kita tidak boleh putus hubungan dengan Allah kita, sumber kehidupan. Oleh sebab itu setiap hari kita perlu bersekutu dengan Tuhan. Sehingga kita mempunyai hubungan dengan Tuhan, Allah kita, terus menerus. Kalau kita pisah dengan Tuhan, maka kerohanian kita akan menjadi mati. Jadi ini adalah 3 alasan mengapa kita setiap hari harus mempunyai hubungan dengan Tuhan. Tiap hari kita harus bertemu, bersekutu dengan Tuhan kita. Nah sekarang kita mau pikirkan bagaimana supaya kita tetap tersambung dengan sumber kehidupan kita. Atau dengan kata lain, bagaimana supaya kita setiap hari bisa bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan setiap hari. Nah saudara sekalian, kita tahu setelah pandemi virus corona ini, kita tidak bisa lagi beribadah di gereja. Kalau dulu kita boleh datang di gereja bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita boleh bersekutu dengan Tuhan di dalam gereja. Nah, walaupun sekarang kita tidak dapat lagi kumpul di gereja beribadah, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Gereja kita ada kebaktian online atau yang disebut live streaming, di mana disiarkan setiap minggu. Kita boleh mengikuti acara kebaktian di rumah kita masing-masing.
Tetapi saudara sekalian, tidak semua anggota mempunyai fasilitas demikian. Ada orang nggak bisa mengikutinya. Tetapi saudara sekalian, menurut saya, apakah kita satu hari bisa kumpul lagi di gereja bersama-sama beribadah? Atau seperti sekarang, kita hanya ibadah di rumah kita masing-masing memakai acara online ini. Tetapi harusnya kita setiap hari, kita selalu ada komunikasi dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Supaya dengan demikian, kita menjalin satu hubungan yang tidak putus-putusnya dengan Allah kita. Karena dia adalah sumber berkat kita. Dia adalah sumber rohani, kehidupan rohani kita. Dia adalah sumber kekuatan kita. Dengan persekutuan setiap hari dengan Allah kita, supaya iman kita diteguhkan, supaya kerohanian kita boleh bertambah maju. Nah, bagaimana kita bisa bersekutu dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan? Nah, saudara sekalian, saya rasa ada beberapa hal yang perlu kita lakukan di dalam persekutuan kita dengan Tuhan setiap hari. Memang waktunya tidak harus panjang seperti kita kebaktian hari Minggu, 1 jam atau 1 jam lebih. Tetapi di pertemuan kita dengan Tuhan setiap hari, kita tidak terlalu panjang waktunya. Tetapi ada beberapa unsur yang tidak boleh tidak ada di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Di dalam pertemuan kita dengan Tuhan, ada beberapa hal atau unsur yang harus ada. Yang pertama, kita harus memuji, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Jadi di dalam ibadah pribadi kita, pertemuan kita dengan Tuhan setiap hari, pertama kita harus bersyukur, berterima kasih, memuji Dia. Apakah dengan kata-kata, boleh juga dengan nyanyian-nyanyian pendek kita bersyukur. Ya. Kita orang Kristen, banyak ada nyanyian pendek rohani yang sangat bagus. Mari kita gunakan, kita memuji Dia, menyembah Dia, bersyukur kepada Dia, berterima kasih kepada Dia. Jadi unsur yang pertama adalah kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Apakah melalui doa, apakah dengan kata-kata, apakah dengan nyanyian-nyanyian rohani, terserah kita, tidak ada batas-batasnya. Itu yang pertama. Kedua, dalam persekutuan kita dengan Tuhan, kita boleh membaca Alkitab, renungkan firman Tuhan. Tentu tidak perlu panjang-panjang. Boleh kita baca 1 alinea atau berapa ayat saja. Tetapi biarlah firman Tuhan itu menjadi makanan rohani kita. Melalui firman Tuhan itu, iman kita boleh teguhkan. Pengertian kita akan kebenaran Tuhan boleh bertambah-tambah. Supaya kita mendapat kekuatan dan penghiburan waktu kita mengalami pencobaan. Dan yang ketiga, di dalam persekutuan kita dengan Tuhan adalah kita naikkan doa, permohonan. Saya rasa setiap kita berdoa selalu kita panjatkan permohonan. Tetapi saya rasa itu tidak menjadi masalah. Kita boleh berdoa untuk diri kita, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk gereja kita, berdoa untuk bangsa dan negara kita, Indonesia, dan segala hal. Jadi di dalam persekutuan kita dengan Tuhan ada 3 unsur ini yang harus ada, yaitu puji, syukur, terima kasih kepada Tuhan. Kedua, firman Tuhan, baca, renungkan. Yang ketiga,
baru kita isi permohonan dan permintaan kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, di dalam Alkitab ada satu tokoh yang boleh menjadi contoh yang bagus bagi kita, yaitu Daniel. Saya rasa di antara kita banyak yang sudah tahu siapakah Daniel itu. Dia seorang pemuda yang ditawan oleh Nebukadnezar ke negeri Babel. Kemudian dia diberi kesempatan belajar di istana Babel, sehingga akhirnya dia menjadi orang yang sangat dihormati dan disayangi oleh Raja Nebukadnezar. Dia kemudian menjadi orang yang berpangkat tinggi, bahkan seperti yang dikatakan dalam Alkitab menjadi perdana menteri di tanah Babel itu. Nah, saudara sekalian, kita tahu bahwa kerajaan Babel itu adalah negara yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Daniel ini setiap hari dia tetap berdoa kepada Tuhan 3 kali. Kita baca di dalam kitab Daniel, ada orang sengaja menyusahkan dia, menghasut atau mempengaruhi raja, sehingga raja memberi perintah di dalam 1 bulan siapapun tidak boleh berdoa, siapapun tidak boleh mengajukan permintaan kepada siapapun kecuali kepada raja. Nah, saudara sekalian, ini memang sengaja dibuat oleh musuh-musuh Daniel supaya dia tidak bisa lagi berdoa. Tetapi kita baca dalam kitab, Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Di dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 10 catat demikian. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari dia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara sekalian, di sini dengan jelas beritahukan, waktu itu raja melarang orang berdoa, tetapi Daniel tetap teguh pada kebiasaannya. 1 hari 3 kali berdoa kepada Tuhan. Dia berlutut dengan jendelanya dibuka menghadap ke Yerusalem. Mengapa harus Yerusalem? Karena di Yerusalem itu ada bait Allah di sana. Dengan kata lain, dia berdoa kepada Allah orang Israel. Nah, saudara sekalian, disinilah kita melihat rahasianya Daniel. Walaupun dia tinggal di Babel, tidak ada lagi bait suci, tidak ada lagi ibadah bersama-sama, tetapi puluhan tahun seumur hidup dia menjadi tokoh yang sangat disegani oleh raja. Kenapa? Dia adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Mengapa imannya begitu teguh? Karena setiap hari 3 kali dia berdoa kepada Tuhan. Walaupun nyawanya diancam, kita tahu kalau kita baca kitab Daniel, akhirnya gara-gara setiap hari dia berdoa 3 kali kepada Allah, sehingga musuh-musuhnya mengadu kepada raja, dan akhirnya raja memerintah supaya si Daniel ini dibuang ke dalam gua singa. Tetapi saudara sekalian, Tuhan melindungi dia. Walaupun dia dibuang dalam lubang singa, tetapi singa tidak melukai dia. Saudara sekalian, inilah kita melihat Tuhan melindungi orang-orang yang dekat dengan dia. Saya rasa saudara sekalian, ini satu teladan yang baik bagi kita. Setiap hari, mari kita belajar seperti Daniel, berdoa pagi-pagi, siang, dan
malam atau sore hari. Kalau siang-siang waktu kita makan siang atau istirahat dan sebagainya, marilah kita berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan secara pribadi ini. Ya tidak seperti saya katakan, tidak seperti kita ibadah di gereja 1 jam atau 1 jam lebih. Tidak. Mungkin paling lama setengah jam. Mungkin 10 menit. Mungkin 15 menit. Apalagi hari siang kita sibuk pekerjaan. Tetapi mari kita tanamkan satu kebiasaan. Setiap hari kita berdoa kepada Tuhan. Pagi-pagi sebelum kita pergi bekerja, kita berdoa dulu. Siang-siang hari waktu istirahat, kita juga berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Malam juga kita bersekutu dengan Tuhan. Sehingga iman kita boleh tetap teguh. Walaupun kita tidak lagi seperti dulu kita beribadah di gereja. Tetapi melalui ibadah atau persekutuan kita dengan Tuhan secara pribadi, kita bertemu dengan Tuhan setiap hari, maka iman kita akan diteguhkan. Sehingga Tuhan juga memberkati kita. Tuhan itu maha kuasa. Kalau kita setiap hari bertemu dengan Tuhan, saya yakin berkat Tuhan akan dilimpahkan kepada kita. Pada saat ini kita sedang menghadapi pandemi virus corona ini. Kita tidak bisa lagi kebaktian di gereja. Tapi apa yang boleh kita berbuat? Saya ajak kita, setiap saudara sekalian, setiap hari, mari kita menyisihkan waktu berdoa. Pagi-pagi 1 kali, siang 1 kali, malam 1 kali. Kalau saudara pagi-pagi nggak bisa, boleh siang-siang atau sore-sore atau malam saudara sekalian. Supaya melalui ibadah pribadi kita ini kepada Tuhan, iman kita boleh diteguhkan. Kita tetap dekat dengan Tuhan seperti Daniel. Walaupun dia super sibuk, tetapi dia menyisihkan waktu dengan rutin, dengan setia berdoa. Tidak heran kalau Tuhan memberkati kita. Masa-masa sulit kita sekarang ini, mari kita doa supaya Tuhan menolong kita. Supaya setiap hari kita menyisihkan waktu 3 kali 1 hari berdekat dengan Tuhan. Sekali lagi, unsur-unsur apa yang harus kita lakukan di dalam persekutuan kita dengan Tuhan setiap kita bertemu dengan Tuhan. Sekali lagi, nggak usah panjang-panjang. Paling panjang mungkin setengah jam. Pendek mungkin 10 menit. Di dalamnya ada pujian, syukur kita kepada Tuhan, berterima kasih kepada Dia. Yang kedua, renungkan atau baca firman Tuhan, walaupun mungkin 1 atau 2 ayat, atau kita hafalin 1 ayat Alkitab, sehingga firman Tuhan itu menjadi makanan rohani kita. Dan yang ketiga, baru kita doa permohonan. Doa untuk diri kita, keluarga kita, mantu kita, cucu kita barangkali, untuk gereja, untuk masyarakat, untuk negara kita. Nah, melalui doa-doa demikian, hubungan kita dengan Tuhan menjadi intim, menjadi dekat. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu kami sekarang masih di dalam masa-masa yang sulit, di mana pandemi virus corona masih mengancam kami ya Tuhan, sehingga kami belum dapat berbakti ibadah di gereja bersama-sama. Tetapi pada hari ini kami mau belajar seperti Daniel. Setiap hari kami berdoa kepada Tuhan. Setiap hari kami berusaha bertemu dengan Tuhan, sehingga iman kami boleh diteguhkan, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam kerohanian kami. Inilah permohonan kami. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk jemaat kami, supaya pada masa sulit ini kami tetap setia kepada Tuhan.
Melalui doa-doa kami setiap hari yang kami lakukan, minimal 3 kali satu hari, iman kami boleh diteguhkan. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara sekalian, kiranya Tuhan berkati kita, sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Amin.